Yes, Bitcoin 69.000 lagi. For your information, 69.000 itu merupakan angka psikologis karena angkanya nggak tahu kenapa ya, agak sedikit jelek atau apa ya. 69 ya, 69. Ingat, 69. Dan kalau kalian ingat, 69.000 ini juga merupakan all time high di tahun dulu, guys. Ya. Nah, ini udah hit ke 69.000 sesuai target, udah pas banget 69.000, 70.000. Dan pertanyaannya, ini apakah udah mau turun atau masih naik lagi? Oke, ini udah clear banget bear div ya. Jadi for this time possibly ya, possibly-nya akan kemungkinan turun dulu gitu ya. Nah, jadi possible-nya adalah dia akan turun terlebih dahulu baru naik lagi kayak gitu. Wah, alasan turunnya apa, Bang? Udah jelas. Kita push, oke. Di sini udah bear div, oke. Di sini juga udah bear div. Oke. Udah jelas ya, clear ya ini chartnya. Nah, jadi di sini aku bukan mau bahas bear divnya ya, karena kita udah tahu juga ini pasti bear div ya. Dan kita di sini mau ngebahas tentang apa namanya? Tentang ini ya, tentang chart ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau follow Twitter aku silakan, di sini ada ya, karena informasinya sekarang aku lebih aktif di Twitter dan tiba-tiba lagi booming ya. Followers aku udah 5.000 lebih dalam satu minggu dari 800 ya, karena satu post yang booming ini ya. Nah, jadi kalian follow aja ya, linknya ada di deskripsi juga ya, karena di sini aku mau share semua tentang SOI, technical analysis, apa-apa aja yang aku beli dan info-info apa terbaru ini aku update. Oke, jadi di sini ya, di sini aku mau lihat 2023, 2024 ini punya pola yang sama. Disclaimer on di sini dari foto orang ya, ini bukan analis aku pribadi dan oh iya, aku juga baru ngeh gitu. Wah, bener nggak, Bang? Bener ya. Sekarang kita akan membuktikan hal tersebut. Oke, kita hapus clear semua drawingnya. Kita langsung di sini juga kita matikan SMC-nya, kita matikan RSI-nya. Oke, kita akan lihat di 2024. Itu dia pakai time frame daily. Oke, kita daily juga, bro. Oke. Nah, ini untuk daily. Kemudian ini kita gambar lagi di sini satu ya. Ini untuk apa namanya, untuk 2023-nya ya. Bener nggak nih gitu. Ya, bener nggak nih gitu. Ya, sekali lagi ya, ini cuma untuk membuktikan apakah chartnya ini identik atau memiliki kemiripan kayak gitu. Nggak harus persis dan sama, tapi sekali lagi memiliki kemiripan. Oke, kita change ke itu, and then kita buka di 2023 ya. Dan 2023 ini bentar, dia ngambil timelinenya di mana ya, aku lupa guys. Dia ngambil timelinenya ini di Oktober. Oke, ini oke, Oktober ya. Agustus, September, Oktober, November. November itu baru ngejrot ya. Jadi Oktober itu sempat naik, turun lagi, baru ngejrot. Oke, jadi kita ambil timelinenya itu sama di Oktober di sini. Nah, oke, langsung aja kita garis yang pertama hanya untuk resistance ya. Yang pertama one and only just for the resistance, and then bentar, mana resist. Oke. Ini ya, di sini kita tarik, let's say this is the resistance. Ya, meskipun lebih dari ini ya sebenarnya resistance-nya. Kita bisa melihat di sini. Oke, dan kita kasih warna gambarnya merah. Nah, jadi ini kalau dilihat ini kurang lebih ya guys ya. Ini kurang lebih dengan kejadian yang terjadi gitu ya. Yang terjadi di sini ya, yang terjadi di sini nih, bukan di tempat lain. Jadi kalian harus notice ini kuartal 4 yang dimaksud dari pembuat foto ini adalah kuartal keempat. Yang mana di kuartal keempat ini ya sama ya, naik. Oke, bentar kita coba gambar. Naik SW and then boom. Ya, naik SW and then boom. Nah, tapi di sini naik SW-nya nggak segitu lama, and then boom, and then naik lagi sama persis, and then naik lagi, kemudian ada choppy di situ,
dan turun lagi ya. Kemudian ada Shopee di situ ya, sama ya. Ada Shopee di situ dan kemudian turun lagi ya, sama ya, persis ya. Kemudian Shopee lagi di bawah tapi tek 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 baru akhirnya relay. Nah, ya, baru akhirnya relay. Tapi di sini Shopee-nya itu agak sedikit di atas, baru akhirnya relay. Nah, kalian bisa lihat ini sebuah persamaan yang cukup sama ya. Tapi di sini timelinenya kalau di 2023 ini startnya di Juni ya. Juni sampai dia breakout di Oktober gitu. Tapi kalau ini start timelinenya ya, karena dia dari naik tadi ya, naik itu di Juli ya. Juli sampai juga di Oktober. Jadi timelinenya ini sebenarnya persis gitu ya. Yang ini tadi Juni, yang satunya mulainya Juli. Dan ya sebenarnya ada perbedaan kurang lebih sebulan. Makanya chip chopnya itu agak sedikit berbeda, dan di bawah itu polanya itu agak sedikit berbeda. Waduh, kena tutup, memang kurang ajar. Bentar. Di sini bisa kok. Nah, gini dong. Gak usah kayak orang susah. Ya. Nah, jadi kalau menurut aku pribadi sih ini bener-bener apa ya? Bener-bener work ya, bener-bener ya mirip gitu. Benar-benar mirip, benar-benar masuk akal gitu. Jadi so far kalau kita memperhatikan di sini adalah area yang cukup realistis dan signifikan untuk market itu bergerak sesuai dengan timeline and chartnya. Wah, gila nih. Kalau benar-benar mirip, kita akan dihadapi satu candle lagi yang benar-benar tiang. Nah, ini di Oktober ya kejadiannya, satu hari tiba-tiba tiang, kita nggak tahu itu beritanya apa. Yang jelas itu Oktober itu udah week ke atas semua, udah tiang-tiang semua. Jadi tek satu tiang, satu week, kemudian dijemput setengahnya dan mengakibatkan copi-copi. Nah, ini kita tinggal ngelihat nih, apakah breakout ini akan ada satu tiang. Kalau ada satu tiang ini langsung OTW misalnya kayak ke 72 atau 74.000 gitu. Ya, tapi kita lihat dulu guys, apakah copi ini udah selesai atau enggak. Ya, semua itu kan tergantung dari market structure yang besar ya. Karena market structure yang besar ini kan masih di resistance gitu. Nah, so far ini still on the resistance ya, masih di resistance dan masih belum terbreakout dengan sempurna harusnya. Dan misalkan pun breakout, ini belum sempurna karena belum ada retestnya kayak gitu. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu aja guys. Jadi gimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom deskripsi. And seperti biasa, see you in the next video. Bye bye.